kita pada di atas, dia tidur di bawah terus diinjak sama si salah satu setan ini. Penunggunya terlalu banyak, jadi agak susah buat ngejual. Terus udah gitu diangkat kan kasurnya, banyak tuh belatung di bawah-bawah. Oke, halo semuanya, selamat datang di podcast Cemas. Kali ini gue kembali kedatangan narsum yang mungkin mbaknya bisa perkenalan diri terlebih dahulu, mbak. Halo semua, nama gue Naya. Salam kenal. Tinggal di mana, mbak? Tinggal di Parung City. Tahu Jauh gak? ya? Parung City. Parung kan? Parung City. Jauh banget, dan dia menyempatkan atau meluangkan waktunya untuk bisa hadir ke podcast ini. Gila, gue berterima kasih banget ya sama lu. Sama-sama. Lu pastinya datang ke sini bawa cerita serem dong. Iya. Nah, bisa coba deh ceritanya gimana? Oke, ini mau ceritain rumah gue. Jadi ini kan Ini udah lama ceritanya? baru ini, selesainya baru-baru ini. Baru ya? Oke. Tapi awal mulanya udah lama banget. Kan gue sebelumnya tuh tinggal di rumah samping yang gue sekarang tempatin. Nah, dulu itu kenapa kita pindah ke situ, karena sama pemilik lamanya itu rumahnya ini nggak diurus, pokoknya hancur banget, bener-bener hancur. Bahkan di halaman belakangnya pun banyak banget ilalangnya. Terus banyak juga orang-orang yang lewat situ tuh kayak dengar suara-suara aneh lah atau apapun itu. Bahkan di balkonnya juga banyak yang ngelihat cewek lagi sisiran. Oke. Nah terus karena rumah itu agak-agak merugikan kita, jadi tiap hujan itu rumahnya itu nggak tahu sih ngirimin apa, pokoknya kita selalu ngerembes ke rumah kita. Akhirnya rumah itu dibeli sama kita, direnov, terus ditinggalin sama kita. Itu tuh direnovnya pas kita tinggalin itu tahun 2010 kalau nggak salah. Nah terus udah gitu pas awal pengajian rumah itu ada tetangga emang yang ngelihat sosok aneh, cuman dia nggak bilang ke kita karena ya mungkin takut, kitanya juga takut. Terus tapi gue nggak tahu keskip cerita apa gimana, tapi yang orang-orang yang ngerenov rumah ini kayaknya nggak ada pengalaman horor sih di rumah itu. Oh, berarti si orang yang ngerenovasi rumah ini emang nggak ngalamin apa-apa ya selama renovasi rumah ini? Yang setahu lu nggak pernah ngalamin apa-apa? Setahu gue nggak pernah ngalamin, nggak tahu sih. Tapi dari keluarga kita sendiri tuh nggak ada yang ngerasain hal aneh, nyaman-nyaman aja. Dan nggak tahu, mungkin kita nggak sensitif apa emang mereka memilih orang yang cocok, kita juga nggak tahu. Terus udah gitu keluarga gue yang dari Jawa suka nginep nih. Terus pak adik gue yang dari Jawa itu sempat lagi tidurnya mereka di bawah, kita pada di atas, dia tidur di bawah terus diinjak sama si salah satu setan ini. Dia bilang, ini rumah dibersihin aja deh. Cuman kita kayak oh ya udah, orang baru ini aja gitu kejadiannya, dan selama ini kan juga kita sholat, jadi ya harusnya aman-aman aja lah. Oke, sorry gue potong. Pas pada lu diinjak ya, itu yang dirasain apa? Apakah setelah itu badannya pada sakit-sakit apa gimana? Karena kata orang ya, kalau misalnya abis ketempelan atau keinjak makhluk kayak begitu kan katanya bakal ada sesuatu ya, entah sakit atau apa gitu. Kayaknya enggak sih. Enggak kenapa-napa karena, ya? Iya. Cuma ngerasa keinjak dan udah nggak berlanjut lagi sakitnya. Pas gitu. diinjak juga sesek gitu loh. Cuman setelah itu nggak kenapa-napa. Okay. Dan dia sebenarnya juga ceritanya kan udah agak-agak lama ya. Jadi gue nggak tahu detailnya kayak gimana. Nah terus mbah gue juga abis dari kamar mandi, dia ngelihat di wastafel dikira ibu gue lagi nyuci piring. Ternyata pas dideketin sosok hitam. Terus udah gitu ya udah dia diem aja mbah gue. Tapi ceritanya kayak udah lama gitu. Orang-orang yang ngerasain itu emang nggak cerita langsung. Mungkin biar kita nggak takut. Iya bisa jadi. Nah terus ibu gue juga pernah lagi masak. Dia tuh nyium bau bangke, tapi dia doang yang nyium. Kita nggak ada yang nyium. Dia itu nyiumnya di dapur. Sedangkan kata si orang smart nih, itu yang si penunggunya ini ada di gudang. Gudang itu ada di dekat dapur. Gitu. Nah terus udah gitu kita rencananya tuh emang mau ngejual rumah ini udah lama banget, tapi nggak laku-laku sampai sekarang. Nah terus ada beberapa orang yang emang bilang ini udah
penunggunya terlalu banyak. Jadi agak susah buat ngejual, dan kayaknya yang bikin itu nggak terjual ya karena si penunggu ini. Jadi penunggu ini nyari orang yang cocok untuk tinggal di rumah itu. Oke, Katanya. sorry. Jadi yang nempatin rumah ini maksudnya penunggunya itu ada berapa? 3. 3. Yang ketahuan 3, tapi nggak tahu. Dan 3-3-nya itu emang bawaan dari rumah atau gimana? Kalau yang pertama itu bawaan dari orang lama yang tinggal di rumah itu. Yang kedua itu kiriman, yang satu lagi itu anak kecil itu kayak datang sendiri sih. Nah, kalau yang bawaan dari orang lama itu, jadi si orang lama ini itu tuh salah satu pemain sepak bola dulunya. Tapi gue nggak kenal itu siapa. Gue juga nggak pernah nonton bola. Terus udah gitu katanya ditanam. Jadi dia tuh melihara itu biar dia selalu dijadiin pemain. Ayo, siapa nih pemain sepak bola yang kayak gitu? Sorry ya guys. Nah terus udah gitu peliharaan ini ditanam di bawah lantai. Lantainya itu ada di samping gudang. Yang jelas ya kita nggak bisa ngangkat batu itu kan di bawah lantai karena cor-corannya juga tebel. Bahkan rumah itu tuh udah didirinya tuh udah lama banget, tapi rumah itu nggak pernah hancur. Kalau dipaku aja nggak bisa. Nggak bisa dipaku? Nggak bisa, harus dibor. Dipaku manual nggak bolong. Karena bangunannya sekuat itu. Bahkan kata orang yang udah tinggal lama di situ, kata itu tuh dibangunnya bawahnya itu ada batu kali. Saking ya mungkin biar kokoh itu kan. Jadi kalau mau dipindahin batunya juga agak PR kan. Akhirnya ada tetangga yang emang mau ngebantuin buat ngejualin rumah ini, dan dikenalin sama salah satu kerabatnya dia. Ya orang pintar lainnya lah. Nah terus udah gitu dia datang nih, terus dia bilang ini ada 3 yang nungguin, dan kita baru tahu itu ada 3 yang nungguin tuh baru itu. Terus dia bilang yang belakang kan jadi yang ada nenek-nenek. Nah nenek-nenek ini ada di depan. Jadi kalau si nenek ini lagi ke belakang, yang jagain di belakang pindah ke depan. Jadi iya mereka tukeran tuh. Nah terus yang nenek-nenek ini kiriman. Kiriman dari? Salah satu orang terdekat. Ya. Tapi bukan keluarga? Bukan keluarga, dia salah satu orang terdekat. Bahkan kita pun gak nyangka gitu kalau ternyata dia nih gitu. Tapi lu pernah nyari? Sorry maksudnya. Tapi keluarga kalian pernah nyari tahu nggak alasan dia mengirimkan itu tuh apa? Kita nggak pernah nyari tahu, tapi si orang pintar ini yang ngasih tahu. Katanya ya ada, dia ngerasa iri sih. Dia bilangnya gitu. Kita juga nggak tahu irinya dalam hal apa. Jadi di antara yang lain yang paling merugikan si nenek-nenek ini sebenarnya. Karena ya mungkin tujuannya dia kan udah langsung ke kita nih, dan nggak baik. Kalau yang lain-lain kan secara nggak sengaja kan. Akhirnya si orang pinter yang dikenalin sama tangga gue ini, dia mindahin. Dan mindahinnya pun effort banget. Si anak kan, jadi yang satu lagi anak kecil. Anak kecil itu dia ngehuni di kamar mandi gue di atas. Emang tante gue itu selalu bilang, ini kamar mandi hawanya nggak enak tiap lewat sini. Cuman ya gue biasa aja lah ya. Dan keluarga gue pun juga ngerasa nggak ada yang aneh di situ. Terus pas lagi mau diangkat pun anak kecil ini tuh lari ke atas ke kamar mandi itu, dan ditangkapnya susah banget karena dia lari-larian sama si orang pintar ini. Terus udah gitu pas mau dipindahinnya juga harus digendong. Digendong gimana? Digendong di punggung orang pintar. Dia maunya digendong? Semuanya. Dari dia ngegendong, dari dia ngejar si makhluk-makhluk ini, cara ngomongnya tuh udah beda. Jadi itu bukan si orang itu gitu. Oh jadi dia memasukkan sosok lain gitu ya ke dalam dirinya untuk bisa nangkepin si makhluk-makhluk ini nih. Nah setelah beberapa hari kita kan udah kayak ya ada nggak ada pun kita nggak ngerasa apa-apa. Sampai sekarang pun kayak, kalau gue nggak tahu sih kalau keluarga gue, tapi kalau gue sendiri gue nggak ngerasain ada perubahan, sama aja gitu. Terus udah gitu setelah beberapa hari adik gue lagi tidur kan, adik gue walaupun udah gede badannya bongsor tetap tidurnya bareng orang tua masihan. Nah udah gitu dia lagi tidur, dia ngeliat nih kok ada yang gerak-gerak di samping kasurnya. Pas dia lihat, ibu ini ada belatung. Terus udah gitu diangkat kan kasurnya, banyak tuh belatung di bawah-bawah. Terus udah gitu ibu gue mikir kayak, ini kan gak ada yang makan di kamar. Mereka masih mikirnya logika gitu.
Kalau gue udah mikir, nih ada yang aneh, kayaknya apa dikirim lagi apa gimana? Kalau dikirim lagi tuh jahat banget kan, kayak nggak kelar-kelar nih masalahnya. Nah terus udah gitu, ditanyalah ke orang pinter. Sorry gue lupa antara dia ngasih tahu sendiri apa kita yang nanya. Terus udah gitu dia bilang, ini tandanya itu si belatung ini, si penghuni-penghuni itu udah pergi. Perginya itu balik lagi ke asalnya mereka. Jadi misalnya si yang di batu tadi itu mungkin dulunya dari dukun mana, itu balik lagi ke dukun itu katanya. Terus katanya si setannya pergi, tapi kita juga nggak tahu sih beneran pergi apa enggak, karena sejauh yang kita pakai orang pinter rata-rata bodong. Jadi nggak tahu nih yang terakhir beneran apa enggak gitu. Berarti untuk ngebersihin rumah ini lu udah nyoba banyak orang pinter gitu dan nggak pernah ada yang berhasil? Enggak. Tapi dari masing-masing orang pinter ini karena menurut gue kayak agak gimana sih, dari masing-masing orang pinter ini omongannya sama dalam artian tuh kayak begini, oh ini rumah udah selesai saya bersihin kok, gitu nggak sih? Apa emang mereka nggak mengklaim kalau ini rumah udah bersih gitu? Mereka bilang udah hilang, tapi nggak ada yang pernah se-effort itu ngilanginnya. Rata-rata ngilanginnya tuh cuma dari jauh, nggak pernah datang ke rumah. Kalaupun datang ke rumah kayak cuma ngelihat kondisinya udah gitu. Selama lu tinggal di sana pastinya lu punya temen lah ya yang main-main ke sana atau nginep gitu, pernah ada nggak? Kalau temen nggak ada yang digangguin. Mungkin temen yang gue bawa nggak sensitif orangnya, jadi dia nggak ngerasa keganggu. Tapi pas gue cerita ini ya mereka bilang emang hawanya beda aja udah gitu. Tapi bedanya gimana, kayak panas gitu? Serem. Kayak mungkin bikin deg-degan kali apa gimana, nggak tahu sih. Tapi kalau digangguin kayak pade gue sama mbah gue gitu nggak ada yang pernah digangguin. Keluarga lu pun juga nggak ada yang diganggu kan? Maksudnya keluarga nyokap, bokap, adik tuh nggak pernah diganggu kan? Ibu gue doang yang nyium bau itu. Oh, yang nyium bau bangke. Udah itu doang. Dan ternyata dikasih tahu sama orang pinter ini emang sumbernya itu ada dari apa namanya? Dari si gudang ini, yang mana gudang ini emang deketan sama si dapur ya? Iya. Dan gudang itu katanya sosoknya itu genderuwo. Gimana ya? Pertama terus kayak misalnya ada orang, gue tuh suka heran lah sama orang-orang yang suka ngirim kayak gituan dengan alasan iri. Maksud gue ya buat apa gitu? Nah iya sama, kayak bingung. Gitu. Dan rumahnya udah berhasil dijual? Apa masih lu tempatin sampai sekarang? Masih ditempatin sampai sekarang. Dan udah nggak ada gangguan-gangguan lagi? Gangguan-gangguan di sini bukan gangguan ke keluarga lu ya, tapi kayak saudara lu yang datang udah nggak ada yang lihat-lihat hal-hal aneh lagi? Apa belum? Nggak ada. Dan mungkin belum juga, nggak tahu sih. Tapi sejauh ini nggak ada gitu. Jadi tapi emang belum kejual karena kita juga nggak terlalu usaha banget sekarang. Terus kayak berpikir kayaknya nggak usah dijual aja apa ya, susah banget. Mungkin di pasaran di situ juga agak susah. Jadi bisa. Kalau sebenarnya gua 3 pun nggak masalah kalau buat gua, karena gua nggak pernah diganggu. Benar. Tapi orang lain yang datang yang diganggu, kan kita juga walaupun setan yang ngelakuin kita nggak enak ya. Makanya tadi tuh gue sempat nanya kan ke lu terkait si siapa? Kakek apa paman sih? Saya lupa Pak gue tadi. Oh iya Pak D lu kan sempat diinjek gitu. Terus gue nanya setelah itu dia ngalamin apa, karena gue pernah punya saudara. Dia nggak diinjek, tapi kata cerita karena waktu itu juga gue kayaknya masih kecil jadi nggak terlalu ngeh, jadi gue tahu dari cerita doang. Dia lagi jalan, katanya dia tuh sempet dia yang nginjek makhluk halus lah intinya gitu, dia nginjek makhluk halus. Terus respon makhluk halusnya ini gue nggak tahu gimana, mungkin dia mukul atau gimana, dan setelah itu tuh miring gitu mulutnya. Tapi mungkin kalau misalnya kita pakai pemikiran yang logik ya, bisa jadi kan stroke, ya gak sih? Cuman saat itu orang-orang tua di keluarga gue bilang kalau itu tuh ulah dari makhluk halus. Dan gue pun pernah mengalami di mana sore-sore gue lagi main bola, yang namanya bocah ya, bocah kecil, bocah SD kan biasanya kalau main bola kan sampai maghrib kan, kalau belum maghrib belum pulang gitu. Gue main sampai menjelang maghrib gitu loh. Terus pas nyampe rumah mulai nih kaki gue sakit. Kaki gue sakit sampai gue tuh nyuruh mbah gue datang ke rumah gue. Jadi setiap gue sakit, mbah gue tuh pasti ke rumah gue buat buat ngeliat keadaan cucunya tuh kayak gimana gitu. Ya udah akhirnya mbah gue ke rumah gue ngeliat keadaan gue, dan katanya sama kayak gitu, disangkut pautinnya sama hal-hal yang mistis, dan kaki gue miring beneran. Jadi seharusnya kalau misalnya berdiri tuh kayak begini nih, sama saat itu ketika gue berdiri tuh kayak miring segini nih, kayak ada lah. Oh, tingginya beda.
Wow. Dan itu lumayan lama gue ngalamin kayak gitu sampai lumayan ini ya, maksudnya otak gue lumayan tercuci dan percaya sama hal kayak gitu saat itu. Benar. Makanya kayak, wah gue udah dengan bangganya menceritakan, gue tuh pernah gini. Kakinya miring, sengklek jalannya. Itu kaki pertama kaki apa kaki kedua ya? Sebelumnya atau sesudahnya gue juga pernah leher gue. Cuma kalau sekarang mikir kan paling ya salah leher. Tapi kalau emang leher gue tuh waktu itu sampai miring gini loh. Gue nggak bisa lurus leher gue. Wah. Sampai kayak seminggu atau 2 minggu gitu. Nggak bisa lurus, jadi leher gue kayak gini mulu. Tapi gue ngerasa saat itu tuh leher gue udah lurus. Sampai mbah gue datang ke rumah gue terus suka mijitin gue sambil didoa-doain dengan harapan semoga cucunya ini cepet sembuh. Terus sembuh. Tapi alhamdulillahnya sembuh kayak. Cuman lumayan lama, sekitar 1 sampai 2 minggu kalau nggak salah, dan itu nggak enak banget deh. Oke, Mbak Naya bener ya. Oke, Cantik juga nggak apa-apa. Oke, Mbak Naya, thank you udah meluangkan waktunya untuk hadir ke podcast Cemas hari ini. Thank you banget. Gue juga mau ngingetin kepada teman-teman semua, bagi teman-teman yang belum nonton atau dengerin podcast Cemas di episode sebelumnya, itu bisa dengerin di Spotify dan YouTube. Dan teman-teman yang pengen cerita pun bisa banget, caranya bisa kirim cerita teman-teman ke DM Instagramnya Indofitgram. Thank you Mbak Naya ya udah datang ke sini. Thank you. Semoga sukses selalu, terus nggak ada gangguan ya, walaupun sejauh ini lu nggak diganggu ya. Iya. Tapi semoga aja nggak sampai ngeganggu keluarga yang lain gitu. Oke, sampai berjumpa di podcast selanjutnya. Bye.